Teman-teman yang saya hormati, jadi aspek kedua, kalau ekosistem sekolah ini kita ingin bangun, kemudian bisa efektif mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional, ya aspek kedua itu adalah guru. Nah, saya ingin tadi di awal itu saya menyampaikan bahwa kalau persentase pengaruh antara aspek terhadap peningkatan pendidikan, maka aspek guru itu menjadi sangat penting. Teman-teman mungkin ada juga pejabat atau kepala sekolah yang hadir pada kesempatan hari ini. Kalau di negara-negara yang sudah maju pendidikannya, itu dimulai dari sistem rekrutmen guru. Jadi misalnya mohon maaf saya mencontohkan tadi Finlandia. Di Finlandia itu mengapa tidak ada pengawas seperti di Indonesia Bapak Ibu? Ya mungkin kita heran di Finlandia itu tidak ada pengawas. Tidak ada yang mengawasi guru karena mereka percaya terhadap sistem rekrutmen orang yang memang mau jadi guru. Di sana itu betul-betul orang yang jadi guru lolos. Kalau di Undang-Undang 14 2005 sebenarnya Undang-Undang Guru dan Dosen di pasal 7 kalau Bapak Ibu buka sebenarnya sudah ada. Calon guru itu harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme. Ada 4. Sementara untuk mengukur apakah seorang calon guru itu memiliki bakat, kemudian memiliki minat, panggilan jiwa, dan idealisme, itu tidak ada. Ini yang saya selalu gaungkan di forum-forum nasional bahwa sudah saatnya ada instrumen khusus, ada asesmen yang sifatnya khusus untuk bagaimana cara merekrut calon guru. Sehingga jangan terjadi misalnya ada yang jadi guru mohon maaf salah pilih prodi, kompetensinya bisa disparitasnya tinggi karena itu tadi. Saya biasa bilang mengistilahkan sebagai orang perguruan tinggi, saya biasa bilang anak-anak kita yang ingin masuk di sastra Inggris UNM, yang mau masuk di bahasa Mandarin UNM, anak-anak yang mau masuk di prodi hukum di UNM, anak-anak yang mau masuk menjadi pengajar bahasa Jerman di UNM, anak-anak yang ingin menjadi guru sosiologi atau pendidikan sosiologi itu soalnya sama. Soalnya sama dari nomor satu sampai nomor terakhir. Nggak ada yang membedakan untuk mengukur bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme itu tidak ada. Nah, sehingga yang terjadi ya itu mohon maaf, saya biasa mengistilahkan ya kita jangan heran kalau sistem rekrutmen guru itu tidak, calon guru maksud saya itu tidak kita perbaiki. Ya, maka yang Ada. terjadi Aku bukan. disparitas itu semakin Aku bukan. semakin tinggi. Nah, seorang guru yang ingin menjadi pionir dalam kurikulum nasional atau kurikulum merdeka ini, memang dia dulu yang harus memahami karena mereka lah yang menjadi faktor pe, faktor yang mempengaruhi sangat banyak paling tinggi dalam proses kualitas pendidikan. Nah, kalau dalam peraturan Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023, saya kira ini menurut saya satu ya sesuatu yang sudah sangat lama sejak Undang-Undang 14 2005, 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ya itu juga kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Di banyak forum dulu saya katakan mestinya sekolah atau paling tidak dinas pendidikan itu punya rapor terhadap gradasi setiap guru yang ada di satuan pendidikan. Seperti apa gradasi kemampuan atau kompetensi pedagogiknya, seperti apa kepribadian dan sosial serta profesional. Ini belum mampu kita lakukan secara paralel, yang banyak pelatihan, yang banyak workshop itu peningkatan kompetensi profesional, kompetensi keilmuan. Kita jarang sekali mendengarkan atau mengikuti satu kegiatan, bagaimana satu kegiatan itu diikuti oleh teman-teman guru untuk menyasar bagaimana melejitkan kompetensi kepribadiannya. Karena kalau mereka masuk jadi guru, mohon maaf tidak melalui filter betul-betul punya bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme,
maka itu bisa bersoal di belakang. Nah, kalau itu bisa dilakukan, menurut saya pelan tapi pasti itu harus diurai. Pelan tapi pasti bisa kita selesaikan persoalan bangsa kita, terutama di sektor pendidikan. Nah, kalau ingin kurikulum merdeka ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, pertama memang harus kita pastikan teman-teman guru itu memiliki kompetensi pedagogik yang hebat. Saya sering mencontohkan bahwa seorang guru, kalau dalam kompetensi pedagogik, seorang calon guru itu harus bisa memahami karakteristik peserta didiknya. Ada 8 jenis kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik kita, dan gradasi antara satu kecerdasan pada seorang peserta didik itu berbeda-beda. Sehingga biasa kita mendengarkan dan sering saya sampaikan bahwa gaya mengajar kita sebagai guru harusnya atau idealnya itu mengikuti gaya belajarnya peserta didik. Karena ada orang yang mungkin punya kecerdasan yang hebat pada satu jenis kecerdasan, tapi di kecerdasan yang lain dia tidak hebat karena, katakanlah mohon maaf, Anda seorang yang ahli matematik, ya Anda mungkin bisa menjadi ahli matematik, menjadi ilmuwan karena Anda punya kecerdasan logik yang tinggi. Tapi mungkin Anda kurang di kecerdasan musik, sehingga kalau Anda disuruh menyanyi, mohon maaf. Ada yang biasa bilang kalau teman-teman komunitas disuruh nyanyi, karena dia punya kecerdasan logik yang tinggi, kecerdasan musiknya rendah, maka dia bilang lebih baik saya disuruh mencangkul, buat makalah, daripada disuruh menyanyi. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kecerdasan musik. Nah, inilah yang sebenarnya yang hari ini kita harus punya rapor pada setiap kompetensi guru itu, termasuk pada siswa sebenarnya. Sehingga kita bisa memotret, oh anak ini atau si A, si B punya kompetensi yang tinggi di sini. Katakanlah dia punya kompetensi atau punya kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial itu kecerdasan yang orang bisa jadi ahli menjadi ahli hukum, menjadi seorang dosen. Nah, ini cocok di sini. Kecerdasan linguistik, kecerdasan verbal, ini cocok di sini. Nah, inilah yang menjadi problem kita. Mohon maaf, saya ini bagian dari otokritik kita. Hampir kita tidak punya rapor, tidak hanya siswa, tapi kita guru. Saya ini Hasnawi Haris, sebagai seorang guru PPKN, itu saya punya kompetensi pedagogik saya seperti apa. Saya punya kompetensi kepribadian seperti apa. Saya punya kompetensi sosial seperti apa. Saya punya kompetensi profesional seperti apa. Inilah yang kemudian dibingkai untuk dilakukan pelatihan, pendampingan, mentoring, dan lain sebagainya. Nah, seorang guru yang ingin mengimplementasikan kurikulum nasional dengan tadi kurikulum merdeka, maka betul-betul guru harus tampil seperti itu. Itu satu, harus bisa mengajar dengan baik, memahami karakteristik peserta didik. Kita belum bicara tentang apakah semua guru-guru di Indonesia ini standar dalam desain perangkat pembelajaran. Apakah teman-teman guru semua satuan pendidikan mulai PAUD sampai sekolah menengah misalnya itu familiar dan fasih membuat desain kurikulum mulai dari silabusnya, kemudian materinya, RPP-nya, sampai pada asesmen di belakang. Sudah sampai di mana semua ini kita punya kualitas. Nah, inilah yang harus cepat atau lambat harus kita identifikasi ini masalah. Itu yang itu hal yang terkait dengan pedagogi, yang terkait dengan kepribadian. Saya bilang dari tadi, kalau mohon maaf, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita harus berkiblat pada Finlandia sebagai negara yang maju pendidikannya. Di sana itu sebenarnya tidak tidak serumit seperti yang kita bayangkan, intervensinya berbeda dengan kita, tidak. Hampir sama anak-anak di perguruan tinggi yang mau jadi guru itu semester 1 sampai semester 6 antara kependidikan non kependidikan sama aja mata kuliahnya. Yang membeda itu hanya 1 semester. Tetapi yang 1 semester yang membedakan 2 semester maksud saya, 2 semester yang membedakan itu dielaborasi dari sistem rekrutmen calon guru tadi. Mereka sudah lepas dari faktor bahwa betul mereka punya bakat, mereka punya minat, mereka punya panggilan jiwa, dan mereka punya idealisme. Ya, di kita tidak. Nah,
Apa yang terjadi atau apa akibat positif dari sistem rekrutmen yang sehat dan tepat? Ya, seperti tadi pertanyaannya, kenapa di Finlandia itu tidak ada pengawas? Karena mereka percaya dengan sistem rekrutmen calon gurunya. Membangun sebuah sistem kejujuran itu harus berdasarkan kultur, harus dibangun dengan baik dari awal. Kalau di sana kita kehilangan, itu pasti ditemukan barang kita. Kalau di sana misalnya saya ada pengalaman pribadi, misalnya kalau di hotel Indonesia atau hotel di Indonesia di Makassar, itu kan kalau kita mau sarapan pagi, itu pasti kita turun dan ditanya kamar berapa. Ya, kita bilang misalnya karena lantai 12 ya 1202 misalkan atau 1201 kita perlihatkan baru dipersilakan masuk. Di Finlandia nggak ada. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Mereka membangun kejujuran itu sebagai sebuah sistem. Mereka percaya bahwa orang yang ingin sarapan di hotel itu adalah orang yang memang nginap di hotel itu. Sehingga tidak perlu memperlihatkan kartu, tidak perlu memperlihatkan kamar berapa, kita masuk saja. Ini bangunan sistem kejujuran yang dimulai dari awal tadi, yang saya sebut tadi, yang calon guru itu benar-benar seperti itu. Yang ketiga, contoh misalnya di sana, tidak satu pun guru dilepas, mohon maaf, tidak satu pun calon guru dilepas untuk melakukan praktek lapangan tanpa didampingi oleh tutor dan pamong. Nggak boleh. Nggak boleh seorang guru, sorry, tidak boleh seorang calon guru yang PPL itu berdiri sendiri di depan kelas bersama dengan siswa tanpa didampingi dua mentor, guru pamong dengan tutornya. Kalau di kita, mohon maaf, kalau ada siswa praktek lapangan PPL, ya gurunya bekerja yang lain dan dia tidak melihat apa yang terjadi di kelas. Inilah yang kemudian menjadi salah satu problem di kita. Tapi menurut saya sudah sangat baik sebenarnya kondisi hari ini. Yang perlu dilakukan adalah pengayaan dari berbagai konsep yang belum maksimal tadi itu. Kompetensi sosial. Jarang sekali kita menemukan, kecuali kalau pelatihan-pelatihan workshop yang sifatnya profesional, peningkatan profesional, biasa di situ diajarkan tentang kompetensi sosial, interaksi dengan banyak pihak. Tapi menurut saya yang ideal itu memang ada pelatihan khusus untuk peningkatan kompetensi sosial. Nah, mudah-mudahan nanti lembaga Duta Maca ini bisa menginisiasi berbagai program-program yang bisa melejitkan itu. Oke, kalau profesional itu kan jelas. Ini ada satu catatan menurut saya penting saya sampaikan kepada teman-teman. Kita harus pahami bahwa hari ini kita berada pada sebuah zaman di mana teknologi itu benar-benar menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas pendidikan. Cara pandang kita terhadap dunia pendidikan, cara pandang kita dalam melejitkan prestasi anak-anak kita, anak-anak yang generasi Z, anak-anak yang generasi Alpha, itu tidak sama dengan anak kita 5, 10, 20 tahun yang lalu, sama sekali tidak. Inilah yang kemudian membuat kita harus menyadari dalam kurikulum nasional ini, katakanlah untuk 2024, 2025 ini kita sudah menggunakan kurikulum dengan generasi Z yang kita ajar. Bapak Ibu harus paham karakteristik dari generasi Z. Kalau kita tidak pahami karakteristik generasi Z, karakteristik siswa yang kita ajar, maka boleh jadi kita terjebak pada pencapaian tujuan pembelajaran yang secara angka bisa dicapai, tapi hatinya tidak. Nah, ini yang jadi problem.